ke-19, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu, tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu, kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa bundik-bundikmu dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa, haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku, menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Lalu berangkatlah raja pulang
dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20 hambanya, bersama-sama dengan dia, datang tergesa-gesa ke sungai Yordan, mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja, dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati, karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Silakan Pak Cecep. Baik, saya lanjut ke ayat yang 24. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya, sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang.' Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Juga Barzilai, orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah kepada Barzilai,
ikutilah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan Raja. Mengapa Raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, dia boleh ikut dengan tuanku Raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicara Raja, baiklah, Kimham ikut denganku, aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulang ke tempat kediamannya. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia seluruh rakyat Yehuda bersama-sama. Setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda, menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia? Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa yang atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan? Tetapi orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus menjawab raja? Kami kembali. Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Yohanes 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini,
dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bila Anda menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan berharap sepenuhnya pada Tuhan, konsisten dalam kebaikan dan sudah melakukan, ya. Banyak orang berharap ada mujizat tapi Anda melakukannya aja tidak mau, firman Tuhan, ya. Tadi kemarin sore Koinonia sudah saya katakan, ya. Anda lagi dalam kondisi lagi kepepet, lagi dalam bencana, lagi dalam bangkrut, itu malaikat buat saya, saudara, ya. Itu adalah malaikat buat saya. Tapi banyak orang lagi susah, lagi bangkrut, dia mengeluh, ya, karena Anda tidak bersama dengan Tuhan, karena Anda tidak ikut seturut kehendak Tuhan. Kamu bukan hamba Tuhan, tapi kamu hamba dirimu sendiri, saudara, ya. Tapi kalau saya hamba Tuhan, ya saya mengikuti, aku ini hanya hamba Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu. Sedangkan banyak orang dari kalian tidak mau menuruti kehendak Tuhan, tapi maunya mengikuti keinginanmu sendiri, saudara. Makanya segala peristiwa yang baik pun bisa jadi kutuk, karena kamu mau ngikutin keinginanmu sendiri. Sementara yang hal yang buruk, apalagi, saudara, ya, yang baik aja bisa jadi kutuk, apalagi yang tidak baik. Di saat damai, Anda melampiaskan kebencian, kemarahanmu, apalagi di saat yang tidak baik. Sementara saya ini hanya hamba Tuhan, saudara, ya. Ya, nggak baik ya nggak apa-apa. Selama saya masih bersama Tuhan nggak apa-apa. Sehingga semuanya jadi yang kelihatannya nggak baik itu sebenarnya baik, ya, ya kan? Sebenarnya kan segala bencana, segala musibah itu adalah malaikat bagimu kalau kamu selalu hidup menurut kehendak Tuhan yang jadi. Thy will be done. Bukan kehendakmu yang jadi, saudara. Kalau Anda ingin ngikutin kehendakmu terus, yang baik itu jadi nggak baik, ya. Jadi satana, jadi kesulitan, kan? Kekayaanmu malah membawa kamu jadi main perempuan, kawin lagi. Ibu-ibu punya duit banyak bener, malah jadi tambah nggak bener. Jadi sombong, jumawa, yang jadi meremehkan orang lain, malah jadi neraka bagimu. Kekayaanmu, ya, menjadi kecantikanmu, malah menjadi kutuk bagimu, saudara, karena satana itu, ya. Tapi ada orang-orang dalam kelemahannya, dalam kemiskinannya, dalam kesakitannya, justru itu adalah malaikat bagimu, saudara, ya. Dengarkan Koinonia tadi malam, ya, diputar ulang, ini kan baik-baik. Lalu bagaimana cara kita bisa selalu hidup dalam kehendak Tuhan? Seturut kehendak-Mu terjadilah. Nanti saya upload juga yang dalam bahasa Inggris Belanda, ya, campuran, ya, yang kemarin Koinonia di Den Haag saya khotbahkan. Tapi hari ini kita mau baca, ya, gebrakan. Apa itu gebrakan yang akan dilakukan oleh komunitas Hagios? Hagios ini artinya orang-orang kudus. Bukan orang yang kudus karena Anda hidup kudus, tapi bukan karena Anda yang hebat hidup kudus, bukan, tapi karena Anda dikuduskan. Hagios itu karena Anda dikuduskan oleh Tuhan, ya. Saudara, gebrakan yang besar akan terjadi, saudara, 2025. Kita sudah melakukan banyak sekali terobosan-terobosan, ya, selama 2021, 2022, 2023, 2024. Dan banyak sekali yang terjadi, ya. Masa-masa honeymoon sudah selesai, ini adalah tahun kelima, ya. Saya bilang 5 tahun pertama kita penuh dengan kasih karunia, ya, salah-salah itu lumrah. Ini adalah tahun kelima, saudara. Maka ini akan menjadi sesuatu, ya, yang akan menjadi solid. Apapun tahun ini, saudara, kita mencapai apapun menjadi solid, saudara. Kita sudah melewati masa-masa honeymoon, ya, di mana semuanya baik, semua kita makin progres. Tetapi kita juga melewati masa-masa kita bertengkar satu sama lain. Komunitas ini, saudara, ya, melewati masa-masa yang sulit,
gesekan terjadi, kesalahpahaman, iri-irinan, ya, pokoknya segala macam ya saudara ya. Yang padahal Anda bukan ributnya sama saya, pokoknya ujungnya akhirnya ributnya sama saya. Padahal Anda tadinya bukan sama saya ya. Alengso ribut sama Amin Wijaya, ribut mereka berdua, ya mutung-mutungan, akhirnya ributnya sama saya saudara. Sekarang mereka baikan tuh ributnya saya berdua, si Amin Wijaya sama Alengso, ya kan? Nah, yang lain juga nih, Cinta keluar, ributnya bukan sama saya loh saudara, Cinta loh. Ya kan, itu bukan sama saya, Anda saksinya semua tuh ya, sama bendaharanya kios kan, bukan sama saya kan, saksinya ada semua yang di grup itu. Nah, itu ujung-ujungnya apalah gitu ya, itu bukan sama saya saudara ya. Galarua itu asalnya ributnya bukan sama saya saudara ya, itu sama Pak Tobing. Ending-endingnya gara-gara saya tidak mau mencat Pak Tobing, saya dimusuhin saudara. Ya kan? Iya dong, itu ya saudara ya, selalu begitu. Nah, tetapi saudara, apapun itu saudara ya, apapun itu kita sudah bilang ya, semua selama kamu tidak nyebrang ke Islam itu hanya kesalahpahaman yang semuanya tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Dan bahkan saudara, kalau itu menjadi baik, kita tidak memberikan kesempatan pada setan untuk menunggangi konflik itu saudara. Itu dengan saling memburukan, saling menjelekkan, saling menyerang ya. Makanya saya terus sebenarnya saya cerita klarifikasi, tapi saya mundur, tidak akan saya harus jelek-jelekin Santiago kurang ajar, maling lah, si siapa Krisnora kurang ajar, maling, penipu, segala nggak pernah saya. Bahkan termasuk Bu Vivin, Pak Alex, saya nggak pernah jelek-jelekan mereka di depan. Oh, ada satu dua saya privat, saya cerita kondisi yang ini ya, yang dalam suasana privat, tapi dalam publik umum itu nggak boleh. Kalau privat itu kan namanya ada orang minta klarifikasi dari saya secara privat, itu harus saya omongkan ya, apalagi kalau dia adalah salah satu donatur atau tim inti kita ya pasti harus saya jelaskan. Tapi di luar saya nggak boleh saudara ya, karena apa, itu menjadi iblis yang menyerang, yang membuat saya jadi setan bagi mereka yang bersalah paham dengan kita. Dan saudara, siapapun yang berkonflik dengan kita atau kita sendiri berkonflik, ya jangan biarkan iblis menggunakan kesempatan itu untuk menjadikan kita jadi setan, saudara. Jadi pengikutnya kan, karena Anda mau mengharapkan kecelakaannya orang itu kan jadi setan juga kan, setan bagi sesama juga, ya kan? Kamu menjelek-jelekan, kamu nutup jalannya, ya makanya saya nggak pernah ya jelek-jelekin kalau lagi berkonflik, biarin aja. Kalau dia jelek-jelekan kita, akhirnya rontok sendiri, bukan kita yang bikin rontok saudara. Ya kan, bahkan kita selalu berusaha merangkul semua. Ya, kenapa saudara? Karena gebrakan apapun tidak akan jadi gede, tidak akan eksplod kalau kita tidak mengizinkan rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi adalah sebuah explosion di dalam cinta. Ya, rekonsiliasi adalah sebuah explosion saudara di dalam cinta, dalam keluarga, dalam persahabatan, di dalam suami istri, di dalam komunitas, di gereja, di dalam bangsa. Rekonsiliasi, semangat untuk rekonsiliasi dan mengizinkan ya untuk bisa berbaikan. Apapun kesalahannya, sebesar apapun kesalahannya, sekurang ajar apapun, pokoknya rekonsiliasi, hati yang ya aku memaafkan, ya, dan aku mau memberkati. Itu adalah sebuah explosion dalam suatu movement, saudara. Begitu kita bisa melakukan rekonsiliasi, mungkin orangnya nggak mau, nggak apa-apa, tapi hati kita punya hati yang reconcile, saudara, maka terjadi sebuah explosion dalam sebuah movement. Ya, ingat hukumnya kita adalah hukumnya Tuhan loh, bukan hukumnya dunia ini ya, bukan sio-sio, primbon, bukan saudara. Hukumnya kita adalah hukumnya Tuhan sendiri. Ya. Tetapi saudara ya, ada orang-orang ya rekonsiliasi yang memaafkan, tapi nggak ada tapi saudara. Rekonsiliasi adalah sebuah kata memaafkan. Ya, memaafkan. Ya, artinya memaafkan itu artinya memaafkan dan kita siap memberkati, saudara. Siap memberkati, ya. Banyak orang memaafkan tapi dia tidak mau memberkati. Nah, itu bukan memaafkan, saudara. Memaafkan itu artinya sebuah tindakan positif. Bukan cuma ia memaafkan tapi tidak melupakan. Nggak bisa orang lupa, saudara. Ya, aku memaafkan dan melupakan, nggak ada orang lupa, nggak bisa. Ada, tapi kita terima, berdamai dengan itu.
Ya, tapi aku rugi, iya, tapi aku terima. Saya dirugikan miliaran, saudara ya, sama seorang anak hamba Tuhan terkenal ya. Sekarang saya memaafkan. Lupa nggak kejadiannya? Nggak mungkin lupa lah. Sakit nggak ya? Sakit lah. Kalau itu juga sakit, saudara ya. Sampai saya keluarganya berantakan, habis cerai, sampai saya korak-arit semuanya, saudara ya. Korak-arit semuanya, saudara ya. Saya masuk penjara juga. Kalau saya waktu itu saya bayarin menang, saya nggak masuk penjara, saudara. Cuman karena waktu itu saya bilang enggak, saya nggak mau bayarin dia. Bagaimanapun juga dia keluarga pendeta terkenal. Kalau saya penjarakan nggak baik, ya saudara ya. Akhirnya saya masuk penjara, saudara ya. Padahal bayarnya cuma murah waktu itu 30 juta, saudara. Cuma 30 juta. Kalau dia masuk saya menang, saudara. Masih minta papa saya masuk, ya. Dan itu membuat pengalaman saya mahal. Saya bilang saya sangat strict dengan yayasan, dengan keuangan dalam yayasan. Begitu kamu ada goyang tidak benar, saya sikat dulu, saudara. Kasian nggak? Enggak kasian. Kesalahpahaman mungkin, tetapi saya tidak marah, tidak benci. Saya hanya melakukan yang semestinya saya lakukan, tanpa saya harus marah-marah, tanpa saya harus benci sama Anda. Begitu saya ngerasa ini tidak, saya akan minta meeting besar, ya, minta dirubah pengurusnya. Bagaimanapun juga saya yang teriak-teriak cari dana loh, saudara. Ada apa-apa saya yang mangsuk loh, hancur saya loh, saudara. Karena saya teriak-teriak kan cari dana kan. Jadi begitu itu saya nggak menyaman, saya harus ambil tindakan, saudara. Ya kan, 90% donasi itu kan dikenal yayasan kita dari YouTube saya. Jadi kalau ada apa-apa saya kan dipertanyakan. Nah, tetapi bukan berarti kalau itu saya ubah sesuatu, betul ini pasti maling, ya bukan. Karena apa? Ya saya nggak nyaman. Keluar malingnya belum tentu. Bahkan bolak-balik saya bilang ya, saya tidak menemukan ada indikasi penipuan. Itu saya ngomong dengan amat sangat jelas sekali, saudara ya. Entah kenapa Galaruan nangkepnya bisa beda, ngomongnya terus beda-beda tiap hari ya, saudara ya. Padahal saya sudah ngomong berkali-kali dengan jelas. Saya belum menemukan ada indikasi penipuan. Saya hanya tidak suka karena laporan keuangannya tidak diberikan ke saya. Udah sesimpel itu, saudara. Ya, tapi itu ya, bohongnya hanya kesalahpahaman. Buat saya itu kesalahpahaman. Ya, mau orang menganggapnya besar, buat saya itu bukan masalah yang harus sampai benci-benci sampai kita harus saling bunuh, saudara. Bahkan saya masuk penjara aja kemarin saya bisa ngampuni kok. Saya masuk penjara pun saya bisa ngampuni loh, saudara. Saya masuk penjara ya waktu itu ya. Ya walaupun di penjara ya enak ya, karena kita ada channel ya. Kalau nggak ada channel ya sengsara, saudara. Benar, bayangin kalau Anda di dalam penjara kayak apa rasanya, ya kan? Nggak bisa keluar, orang dihina, orang kehilangan kepercayaan kepadamu, ya kan? Nah, tetapi Tuhan baiknya, saudara ya, orang masih tetap percaya hari ini kita bisa kumpulkan sampai puluhan miliar, ya kan? Kita puluhan tahun itu sudah berapa puluh miliar yang kita kumpulkan ya, sudah kita salurkan juga tentunya ya. Bukan buat saya pribadi, tidak ada satu rupiah pun dana saya pribadi, kecuali untuk mengganti ya, uang pengganti ya harus diganti dong. Ya kan, misalnya kita ada beli apa buat pelayanan, ya, pasti kita ganti ada notanya. Ya saudara, sama seperti ini Pak Mulia kan juga diganti, kalau pergi mana pasti diganti juga ongkosnya, nggak mungkin nggak diganti. Nah sama ya saudara ya. Jadi kita ya intinya saudara ada kesalahpahaman. Masa honeymoon itu sudah menjadi masa-masa konflik ya di dalam komunitas kita. Tapi di dalam konflik itu saya tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam komunitas ini. Dan orang-orang yang berkonflik itu kebanyakan salah pahamnya bukan sama saya, tapi sama orang lain. Lalu ngadu ke saya karena saya tidak mau menjadi hakim, mereka marah sama saya, ya kan? Wijaya, Alengso, kan kamu kan, karena kan si Alengso minta Sanggam dipecat, saya bilang nggak boleh. Amin Wijaya marah gara-gara pendapatnya tidak didengar Alengso, marah. Ya kan, Galarua ngamuk sama saya gara-gara saya tidak mau pecat Pak Topi, ya kan, ngamuk sama saya, kan? Dan seterusnya ya, gesekan ya, Vivin Pak Alex dengan Bulianti, ya, Cinta dengan Pak Hari, banyak konflik-konflik, saya sebut namanya satu-satu nih saudara ya. Saya berharap mereka semua melakukan rekonsiliasi. Kalau enggak ya urusanmu dengan Tuhan, urusan kalian dengan Tuhan. Nah, kalau sama saya saudara ya. Akhirnya konfliknya sama saya karena saya tidak mau menjadi hakim, saya nggak mau pecat, ya karena saya tidak mau, karena tidak ada bukti yang signifikan untuk melakukan pemecatan. Sanggam dipecat saya nggak mau, saudara, enak aja lu pecat orang sembarangan. Setelah ada kehilangan, ada keteledorannya Sanggam,
yang menurut juga bukan saya, saudara. Karena memang itu harus dong. Kalau Sanggam nggak dipecat, kita juga salah. Itu SP3. Dipecatnya SP3 bukan karena Sanggam nyuri mobil, bukan. Tapi karena keteledoran. Dan itu pun bukan dipecat karena Sanggamnya tidak baik, ya, saya baik ya, cuma karena keteledoran. Ya, disadar itu kan pelanggaran berat, bukannya kriminal ya, saudara ya. Bukan. Tetapi itu pun ya harus kita benarkan dulu. Ya, itu pun dikasih. Ini ya saudara ya, kita pun nggak sembarangan mecat-mecat begitu, karena itu bukan kriminal, bukan Sanggam mencuri mobil, bukan ya saudara ya. Jadi jangan salah paham ya, dulu Sanggam nyuri mobil, nggak ada Sanggam nyuri mobil saudara. Diberhentikan SP3 otomatis karena pelanggaran berat. Ya bukan pelanggaran kriminal ya, ingat-ingat ya saudara ya. Ya, Alex Bu Vivin keluar, bukan karena dia mencuri, nipu, bukan saudara ya. Jangan sampai dengannya begitu. Karena tidak boleh dia berpolitik sementara menjadi ketua sebuah yayasan penginjilan. Itu saja saudara. Tapi ada pun dia sampai keluar dari komunitas, itu pilihannya dia. Kan saya kan tidak mengusir dia dari komunitas. Bu Cinta keluar konflik dengan Pak Hari apa, ya kan? Ya bukan saudara ya. Tidak usah keluar dari komunitas. Kalau Anda berhenti tidak menjabat lagi, seharusnya tidak perlu keluar dari komunitas. Tetaplah tinggal di dalam komunitas. Sebetulnya itu yang namanya komunitas. Jadi ini begitu nggak ada jabatan langsung hilang. Ya jangan begitu saudara, itu salah. Itu cara berpikirmu salah. Kamu nggak ada jabatan, jangan terus berarti kamu udah nggak dipakai, terus kamu hilang dari komunitas. Kayak Om Dika, ya, hilang. Tapi kan bukan karena dicopot jabatannya, memang karena sibuk. Tapi masih aktif, kita masih kadang-kadang telepon dan hal-hal penting saya masih update. Gitu saudara. Jadi bukan harus hilang semutung, ya. Dan seharusnya nggak perlu tetap di dalam, ya kan? Kayak Pak David. Apa saya selalu setuju dengan pendapatnya Pak David? Enggak, saudara. Mungkin dari 100 idenya Pak David, 60 saya tolak kali, saudara. Tapi kan Pak David tetap di sini, nggak mutung. Ya kan? Kak Iman berapa kali kasih masukan ke kita. Apakah selalu kita terima? Enggak. Tapi kan tetap ada di situ, nggak terus mutung pergi. Jadi jangan dibiasakan kalau ada sesuatu, kamu udah setuju langsung hilang. Kalau kamu pun diberhentikan jadi pengurus, bukan berarti kamu jelek kan? Ini Bu Neliana kemarin pengurus, sekarang dulu ada tertulis di atas, sekarang enggak. Apa harus jadi mutungnya? Jangan. Ya ada beberapa orang yang hilang begitu nggak tertulis tapi di akta langsung kayaknya merasa disingkirkan. Jangan, bukan ya. Masa orang mau jadi pengurus di akta terus namanya begitu? Ya kan, Bu Mantu aja tahu diri, udah 4 tahun mengundurkan diri Bu Mantu. Ya kan, udah cukup, udah kelamaan. 4 tahun ya mengundurkan diri. Tapi kan Pak Steven juga pernah mau mundur, saya bilang jangan dulu, nanti gantian. Iya kan? Pak Harto mau mengundurkan diri, udah cukup ya, jangan dulu Pak, nanti gantian nanti. Nah kalau mundurnya nanti periode depan mengundurkan diri lah apa periode depan, tapi jangan sekarang. Kan begitu. Jadi kalau mengundurkan diri bukan berarti kamu nggak dipakai lagi. Ya Bu Mantu, iya aku nggak jadi pengurus, tetapi rumahku dipakai untuk alamat, untuk posko, untuk gudang. Gitu saudara. Itu namanya waras ya saudara ya. Tetap ada di dalam komunitas, tetap bisa kita komunikasi, tetap kita minta bantuan, tetap disupport. Jadi jangan kalau Anda nggak di dalam yayasan atau terus menjadi pengurus terus mutung, jangan. Bagaimana kita bisa mau bikin gebrakan besar kalau setiap kali orang konflik langsung hilang? Gebrakan yang besar terjadi itu ya kalau orang-orang semuanya sepakat, saudara. Ya bukan saling menjegal, ada orang dijegal, ada orang dijegal. Kita mau bikin proyek di NTT Soek Eva ya, ini karena kemarin kan ada beberapa. Ya kita stop dulu, karena ini kan menjelang Natal tahun baru ya. Nah, jadi kita stop, nanti mulai Januari Marcel berangkat ya ke NTT ke Soek Eva. Ya kemarin kan pertama Oscar udah ngecek di sana semuanya, kasih laporan. Nanti Marcel akan berangkat lagi ya. Saudara, apapun gebrakan kita tahun 2025 ini adalah sebuah momentum ya, sebuah momentum rekonsiliasi untuk menghasilkan sebuah awakening ya, sebuah kebangunan, sebuah movement, kegerakan kita apa? Kegerakan diakonia. Tema kita, kegerakan kita adalah diakonia. Bahkan sampai ke Den Haag pun kita kasih makan ya.
kita tiap minggu ya sekarang kita mungkin habis sekitar 500 euro sekitar itu ya, karena tukang masaknya kan tetap harus dibayar ya, sama seperti di Jakarta tukang masaknya dibayar, kita pun tukang masak dibayar di sini ya, malah mungkin bayarannya lebih murah daripada di Jakarta kali tukang masaknya kita ya kan, karena kita apa namanya masih setengah volunteer ya saudara, setengah volunteer. Tapi kalau dananya sudah mencukupi ya kita bayar normal ya, seperti di Jakarta kan sudah kita bayar normal, karena memang dana terbesar kan di Damaris ya. Memang awalnya kita kan dari Damaris ya kan, tetapi yang di Den Haag kita kasih makan seminggu 2 kali ya. Sekarang ini seminggu 2 kali, Rabu dan Sabtu kita masak selalu 100 ya saudara ya. Karena yang datang kadang-kadang 50, tapi mereka bawa makan pulang ya. Nah, kalau yang di stasiun sentral untuk homeless khusus kita 100, karena memang di sana ada orang-orang Muslim juga ya yang kita kasih makan. Saudara, gerakan ngasih makan ini banyak orang yang keras kepala, merasa itu tidak benar. Kamu salah saudara. Itu ajaran Tuhan Yesus sendiri disertai ancaman. Kalau kamu tidak melakukannya, masuk neraka. Itu satu ya dari 2 ayat yang kalau kamu tidak melakukannya ancamannya langsung neraka saudara, langsung kematian. Itu apa? Diakonia dan pengampunan ya saudara ya. 2 hal itu ancamannya langsung neraka saudara. Setelah kamu percaya Yesus ya, kalau nggak percaya Yesus jelas kamu nggak selamat. Tapi setelah kamu percaya Yesus pun kamu tidak berdiakonia, tidak kasih makan orang, dan kamu tidak mengampuni, kelar saudara, hidupmu selesai, sudah putus. Nah, makanya gerakan kita adalah gerakan diakonia. Bahkan gerakan Kisah Para Rasul pun, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 itu ngasih makan, memecah roti. Bahkan ketika Paulus dengan Petrus janjian bagi wilayah, selalu utamakan untuk memperhatikan orang miskin. Ya saudara ya, itulah gerakan kita 2025. Jika Anda dan saya menyediakan diri untuk berrekonsiliasi, maka adalah gerakan besar di tahun 2025. Yang penting kita semua yang ada, yang masih tinggal di dalam yayasan, yang masih tinggal di dalam komunitas, yang masih ada di dalam Zoom ini, kita terus melakukan apa saudara? Perdamaian di hati. Mungkin Anda berkonflik dengan beberapa orang ya, Anda harus siap untuk memaafkan dan memberkati. Bukan berarti Anda ngasih dia kesempatan, bukan. Berdamai itu bukan Anda ngasih kesempatan, bukan tapi juga bukan ya. Life must go on saudara, bukan berarti Anda kembali lagi, bukan. Berdamai itu bukan kembali, rekonsiliasi bukan kembali lagi, bukan. Tapi kita siap ya memaafkan, menormalisasi hubungan kita, dan memberi berkat, memberkati. Tetapi ingat, bukan berarti kamu harus kembali ke masa lalu. Yuk kita ulangi lagi yuk, Balurua gabung lagi yuk, supaya kita bikin Galarua lagi. Tidak begitu, tetap jalan. Bahkan mungkin bisa kita support, walaupun kita support tidak full seperti dulu all out ya. Ya kan, disusun Pak Alex, bisa kita support pelayanan dia tanpa kita harus seperti dulu kan all out semua pelayanan dia, nggak harus begitu. Tetapi tetap kita tengok apa yang kamu butuhkan, apa yang kalian butuhkan, supaya kalian bisa survive dan supaya kalian bisa jadi besar juga. Ya kan, itu namanya saling mensupport saudara. Ya kan, itu namanya rekonsiliasi saudara. Nah, suami istri juga begitu saudara ya. Tanpa kamu harus, kalau gitu boleh selingkuh lagi dong. Ya bukan. Tanpa kamu harus ingat-ingat ya saudara ya. Lakukan rekonsiliasi saudara. Lakukan yang baik. Pokoknya ke depan aku lebih baik. Tanpa menengok yang ke belakang. Pokoknya kasih yang lebih baik, kasih yang lebih baik. Ya, tetapi dua-duanya namanya rekonsiliasi itu ya akan terjadi kalau dua-duanya. Kalau cuma sepihak nggak akan terjadi. Cuman kalau yang satunya belum waras, ya pokoknya satunya jalan terus. Karena berkatnya ada pada satunya, ya kan? Loh ya, kamu mau diberkati apa enggak? Kamu ada gebrakan dalam hidupmu, ada terobosan enggak?
ya pokoknya kamu lakukan rekonsiliasi aja. Kalau lawanmu tidak mau rekonsiliasi, bodo amat. Yang penting kamu sudah siap hatimu untuk rekonsiliasi. Dan nggak usah marah-marah, nggak usah, dia nggak mau kok, nggak usah juga. Mau ikut jalan. Ya, saudara ya. Dan yang paling penting, saudara, kita selalu konsisten dengan apa, saudara? Dengan diri kita sendiri, jaga hidup di dalam kasih, tapi juga apa? Harus kudus hidupnya. Kamu jangan serampangan hidupnya, hati-hati loh, saudara. Mau kamu punya cinta apapun, begitu kamu hidupnya ada yang tidak ketuduh, ada perzinahan, ada percabulan di sana, kasihmu korup semua, tak jamin, busuk, ya, karena lalat, karena seekor lalat, rusaklah minyak urapan seluruhnya, saudara. Lalat itu roh kenajisan, ya kan? Beelzebub, di mana ada bangkai, itu adalah lalat, ya. Hati-hati ya. Rekonsiliasi, cinta kasihmu itu tetap harus kamu jaga dengan kekudusan. Ya, nanti siapa pemenangnya? Orang-orang yang siap berrekonsiliasi. Yang tidak mau berrekonsiliasi, ya hangus. Ya hangus, saudara. Tewas dalam pertempuran. Ya, tapi kalau kamu siap dengan rekonsiliasi, ya, kamu semua akan diberkati. Ya, buat keluarga siap-siap untuk tahun 2025. Tahun rekonsiliasi, tahun berkat, tahun kemenangan, di mana malaikat, ya, badai hidupmu adalah malaikat yang menjagamu. Ya, badai hidupmu adalah malaikat yang menjagamu. Ya. Tuhan Yesus memberkati.